Soalnya kadangkala mahar yang disebutkan dengan seserahan itu jauh lebih banyak seserahan. Dengan mahar 100.000 rupiah aku terima, padahal yang dikirim sudah emas setengah kilo. Seakan-akan hanya dia yang bisa membuat antum berbahagia. Belum tentu. Maka antum minta kepada Allah, ya Allah, kalau perempuan itu baik buat aku, maka jadikan dia jodohku, mudahkan urusannya. Tapi kalau enggak, ya sudah ya Allah. Allah Bismillah. Ustaz, di sebagian keluarga itu kadang ada pemberian di awal, mungkin berupa uang atau baju atau perhiasan dan lain-lainnya. Itu apakah juga termasuk bagian dari mahar atau tidak? Barakallahu fikum. Iya. Ini pertanyaan berkaitan dengan mungkin disebut seserahan ya, atau sundrang yang diberikan sebelum akad nikah. Maka ini dikembalikan kepada budaya yang ada, uruf yang ada. Kalau itu masuk mahar, artinya kita nggak akan diterima. Soalnya kadangkala mahar yang disebutkan dengan seserahan itu jauh lebih banyak seserahan. Dengan mahar 100.000 rupiah aku terima, padahal yang dikirim sudah emas setengah kilo, baju-baju yang bagus seperti itu. Maka para ulama menyebutkan kembali kepada uruf yang ada, dan biasanya dimasukkan ke mahar. Artinya antum tidak akan dinikahkan kalau nggak ada itu. Jadi penyebutan mahar yang sedikit itu ya sekedar untuk melancarkan pernikahan, atau kadangkala supaya terlihat sama orang maharnya nggak banyak, dengan mahar seperangkat alat sholat. Padahal mobil yang dikirim sebelumnya, tapi tidak disebutkan di sana. Itu masuk mahar juga seperti itu. Barakallahu fiik. Tapi ini ada pertanyaan tertulis. Oh, ini tolong berikan nasihat untuk kami yang baru belajar bahasa Arab dan sedikit motivasi Ustaz. Ya, kita ini ada kursus bahasa Arab di masjid ini ya. Nah, hari apa? Senin, Rabu, Jumat. Ba'dal Isya. Ba'dal Isya. Iya, ada Senin, Rabu, Jumat ba'dal Isya. Mungkin antum berpikir, aduh anak sudah tua, buat apa belajar bahasa Arab? Allah itu mengangkat derajat orang yang berilmu. Orang beriman, berilmu, Allah angkat derajatnya beberapa derajat di atas derajatnya orang-orang yang beriman. Maka jangan meremehkan. Antum niatkan anak belajar bahasa Arab untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, agar ketika anak membaca Al-Quran, anak bisa faham maknanya. Anak ingin mentadabburi Al-Quran. Soalnya kalau baca Quran sama baca artinya, waktunya lebih panjang. Tapi kalau antum sudah faham bahasa Arab, nggak perlu lagi baca artinya. Maka kenapa para ulama terdahulu baca Quran? Ya, sehari hatam umpamanya. Mereka udah faham artinya karena mereka bisa bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini termasuk bagian dari agama kita. Dan yang sudah belajar bahasa Arab, agar tidak hilang, dipakai bahasa Arabnya. Dipakai sama siapa Ustaz? Di rumah nggak ada yang bisa bahasa Arab, antum ajak semuanya ngomong bahasa Arab. Nah, umpamanya antum ngomong sama istrinya, ya habibati khudhi ka'san minal ma'. Opo? Ambilkan segelas air. Terjemahkan. Antum ngomong kan? Ambilkan segelas air. Ngambil air. Sudah dia taruh air. Istri mau jalan, ya habibati, law samahti ijlis. Antum ngomong pokoknya. Sama anak juga kayak gitu. Pokoknya antum ngomong sama siapa saja, karena nggak ada alasan, nggak ada yang bisa diajak ngomong. Semua bisa diajak ngomong. Tembok pun bisa diajak ngomong. Antum ngomong aja. Dengan itu antum berlatih bahasa Arab. Berapa banyak orang-orang yang pinter bahasa Arab, kuliah di Medina sampai doktor. Anak ketemu. Ketika dia ngomong bahasa Arab belepotan. Karena sudah nggak dipakai.
Ketika dia pulang, dia ngajar bahasa Indonesia. Kemudian dia ngajar di kampus juga bahasa Indonesia. Dia nulis jurnal bahasa Indonesia. Udah nggak dipakai lagi gitu. Sayang gitu loh. Bertahun-tahun belajar kemudian nggak dipakai. Pakai. Antum ngomong, umpamanya, hadhihi zahra, launuha abyad. Mungkin antum dikira orang gila sama keluarga antum. Antum sampaikan kepada istri antum, anak antum, loh, kalau kepingin bapak nggak gila, ajak ngomong bapak. Iya. Itu salah satu supaya kita bisa bahasa Arab, dan antum ini semua bisa bahasa Arab. Ketika ada syekh dari Mesir datang ke Bondowoso, jadi pengajar di situ, dia ngomong orang Indonesia semua bisa bahasa Arab katanya. Kok bisa syekh? Iya. Kalau anak tanya assalamualaikum, waalaikumsalam, kaif halak, alhamdulillah, bisa ternyata bahasa Arab mereka. Kita itu sudah punya modal bahasa Arab. Antum hafal berapa surah? Bicara qul huwallahu ahad, ada berapa kosakata yang sudah antum hafal? Nggak perlu ngafalin lagi antum. Antum membaca Al-Fatihah, ada berapa kosakata yang antum sudah hafal? Tapi kita kan nggak sadar. Ketika kita membaca umpamanya ihdinas siratal mustaqim, antum itu ihdina. Oh, ihdina itu berikan kepada kami hidayah. Nah, itu artinya kami pokoknya. Oh, seperti itu. Jadi tinggal semangat aja. Modal sudah ada. Jadi cepat-cepat belajar bahasa Arab dan diamalkan. Apakah boleh mendoakan seorang untuk menjadi jodoh kita, sedangkan ia telah dikhidbah oleh orang lain? Berat ini jemaah. Nah, kita tuh diperintahkan untuk kalau ada seorang wanita, kita juga sudah membahas bahwa saya tidak boleh melamar di atas lamaran orang lain. Orang lain sudah melamar, sudah antum tunggu. Tapi bolehkah kita berdoa supaya lamarannya gagal? Kenapa? Boleh jadi laki-laki itu lebih baik dari antum. Kecuali antum lihat kayaknya laki-laki ini nggak baik, Ustaz. Anda doakan mudah-mudahan gagal. Nggak apa-apa. Karena doanya antum berarti kebaikan. Tapi kalau antum doa keburukan buat dia, mudah-mudahan laki-lakinya tabrakan, cacat, jadi ditolak, nggak boleh. Kemudian kita ini nggak tahu apakah wanita itu baik buat antum, nggak tahu. Bahasa kita kan bahasa cinta, seneng kita sama perempuan itu, seakan-akan hanya dia yang bisa membuat antum berbahagia. Belum tentu. Maka antum minta kepada Allah, ya Allah, kalau perempuan itu baik buat aku, maka jadikan dia jodohku, mudahkan urusannya. Tapi kalau enggak, ya sudah ya Allah. Allah punya cara jemaah. Maka mintalah kebaikan. Dan boleh jadi ketika antum enggak jadi sama perempuan itu, Allah kasih ganti yang lebih baik dari perempuan itu. Perempuan itu dapat jodoh yang lebih baik dari antum, antum dapat yang lebih baik dari dia. Intinya jamaah, ada hal-hal yang kita nggak tahu. Serahkan kepada Allah Azza wa Jal dan selalu mendoakan kebaikan buat saudaranya. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan dan kita bisa ajarkan kepada orang lain, sehingga ilmu ini tersebar dan antum menjadi seorang yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.